Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode machine learning, menggunakan ARIMA atau Autogressive Integrated Moving Average. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Wildan Trio Nawarudin dan Muhammad Irfan Maulana dalam menulis jurnal ini. Langsung saja saya mempresentasikan. Pertama, masuk ke abstrak. Dalam pasar modal sendiri merupakan salah satu instrumen yang paling diminati di Indonesia. Fluktuasi harga saham menjadi peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu diperlukan prediksi saham yang akurat. Penelitian ini bertujuan agar untuk memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode machine learning ARIMA. ARIMA sendiri merupakan salah satu metode machine learning yang digunakan untuk memprediksi harga saham. Untuk data yang diambil berasal dari website IDX dan yang diambil dari data dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 22 Desember 2023. Dan untuk hasilnya sendiri bahwa metode ARIMA ini bisa untuk memprediksi dalam waktu jangka pendek. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Abang Wildan Trio Munawarudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Trio Munawarudin. Saya akan membacakan di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BI menjadi tempat bagi perusahaan-perusahaan untuk menghimpun dana dan bagi investor untuk berinvestasi. Salah satu instrumen investasi yang paling diminati ada di BI adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Harga saham selalu berfluktuasi atau naik turun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen investor. Fluktuasi harga saham ini menjadi peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan. Namun, untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal, investor perlu melakukan analisis yang cermat untuk memprediksi pergerakan harga saham. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham adalah metode machine learning. Metode machine learning merupakan salah satu bagian cabang ilmu komputer yang menggunakan data untuk mempelajari suatu pola dan kemudian memprediksi hasil di masa depan. Salah satu metode machine learning yang sering digunakan untuk memprediksi harga saham adalah metode ARIMA. Metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah model statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai deret waktu. Model ini mengasumsikan bahwa nilai deret waktu dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya dan error acak. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggunakan metode machine learning ARIMA. Penelitian ini diharapkan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi di saham BRI. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Beberapa dari penelitian ini diambil dari beberapa studi kasus yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Yang pertama, penelitian Santoso dan Ihsan tahun 2020 menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi harga saham Unilever. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA dapat memprediksi harga saham Unilever di Indonesia dengan akurasi yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu penelitian Lestari, Santoso, dan Rido tahun 2021 menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi harga saham Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA dapat memprediksi harga saham Bank Mandiri dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode moving average.
Dan studi kasus yang terakhir yaitu dari penelitian Kurniawan, Suhartono, dan Susanto pada tahun 2022 menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA dapat memprediksi harga saham PT Telekomunikasi Indonesia dengan akurasi yang cukup tinggi. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, metode ARIMA terbukti dapat digunakan untuk memprediksi harga saham dengan akurasi yang cukup tinggi. Dalam metode penelitian akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Maulana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Maulana. Metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode machine learning ARIMA untuk memprediksi harga saham BRI, jenis, dan sumber data. Data yang digunakan untuk penulisan ini adalah data kuantitatif, sementara berdasarkan cara memperolehnya. Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian, pendahuluan, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dan penelitian ini. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, dan gambaran cara pengolahan data. Tahap selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif yang diperoleh. Data harga saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) yang digunakan untuk memprediksi harga saham ini diambil dari website IDX BBRI. Data tersebut berupa data runtunan waktu, time series. Data yang digunakan untuk memprediksi adalah data harga saham harian PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 22 Desember 2023. Dengan dataset ini, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap prediksi pola harian naik turun harga saham yang diterapkan pada dataset ini. Hal ini akan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi di saham Bank BRI. Teknik analisa data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA. Sebelum dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode ARIMA, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji-uji seperti kestasioneran data, proses pembedaan dan pengujian korelogram untuk menentukan koefisien autogresi. Untuk menjawab permasalahan yang ada dan menguji hipotesis, digunakan teknik analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pemeriksaan kestasioneran data. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa data yang dianalisis dalam ARIMA adalah data yang bersifat stasioner. Hal ini dapat dilihat dari grafik data. Jika data tersebut stasioner, nilai rata-rata dan variasinya relatif konstan dan periode ke periode. Pengujian kestasioneran dapat dilakukan dengan membuat korelogram. Fungsi ACF dan PACF adalah istilah dalam analisis deret waktu. Korelogram adalah grafik yang menunjukkan nilai ACF dan PACF pada berbagai leg. Dalam analisis deret waktu, ACF dan PACF digunakan untuk menentukan model ARIMA yang sesuai dengan data dan uji akar-akar unit di Curve dengan program komputer Epius. Apabila koefisien autokorelasinya berbeda secara signifikan dari 0 dan mengecil secara perlahan, membentuk garis lurus, sedangkan semua koefisien autokorelasi parsial mendekati 0 setelah leg pertama. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa data berstasioner. Secara matematis, rumit koefisien autokorelasi adalah sebagai berikut. Jadi, suatu series dikatakan stasioner atau menunjukkan kesalahan random adalah jika koefisien autokorelasi untuk semua leg secara statik tidak berbeda signifikan dari 0 atau berbeda dari 0 untuk beberapa leg yang di depan. Langkah kedua yaitu proses differencing atau pembedaan. Proses ini dilakukan apabila data tidak stasioner, yaitu
yaitu dengan data asli YT diganti dengan perbedaan pertama data asli tersebut atau dirumuskan sebagai berikut. D tutup kurung 1 sama dengan YT dikurang YT dikurang YT min 1. Data dari proses pembedaan tersebut digunakan kembali untuk membuat fungsi atau korelasi korelogram dari uji akar unit di Kepler dengan program komputer SPSS. Langkah ketiga, penentuan nilai P dan Q dalam ARIMA. Proses autogresif integratif moving average yang dilambangkan dengan ARIMA VDQ, di mana V menunjukkan ordo atau derajat autogresif AR. D adalah tingkat proses differencing, Q menunjukkan ordo atau derajat moving average MA. Non-zero homogeneous susun atas kedua proses itu, yaitu proses autogresif maupun moving average. Jika hanya mengandung proses, akan mengikuti proses integratif autogresif dan dilambangkan ARIMA PD 0. Sementara yang hanya mengandung proses moving average seriesnya dikatakan mengikuti proses integratif moving average dan dituliskan ARIMA 0DQ. Setelah data runtut waktu setelah stasioner, langkah berikutnya adalah menetapkan model ARIMA VDQ yang sekiranya cocok tentatif, maksudnya menetapkan beberapa P, D, dan Q jika tanpa proses differencing D diberi nilai 0. Jika menjadi stasioner, setelah first dan order differencing D bernilai 1, dan seterusnya. Dalam memilih beberapa V dan Q dapat dibantu dengan mengamati pola fungsi atau korelasian dan vertikal autocorrelation korelogram dan dari series yang dipelajari. Dalam praktek pola autocorrelation dan vertikal autocorrelation seringkali tidak menyerupai salah satu dari pola yang ada pada tabel itu karena adanya variasi sampling. Salah memilih V dan Q bukan merupakan masalah dan dimengerti setelah tahap diagnosis checking. Langkah keempat yaitu estimasi parameter model ARIMA. Misalkan bentuk model tentatif telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menduga parameternya sebagai berikut. 1. Apabila model tentatifnya AR, autogresif murni, maka parameternya diestimasi dengan analisis regresi dengan pendekatan kuadrat terkecil linear. 2. Apabila modelnya mencakup MA, walaupun modelnya ditulis dalam bentuk linear, tetapi cara menghitungnya menggunakan model non-linear biasanya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap estimasi awal dan estimasi lanjutan, hingga dihasilkan estimasi akhir atau atas parameter. Langkah kelima yaitu peramalan. Langkah terakhir adalah menggunakan model yang terbaik untuk peramalan. Jika model terbaik telah ditetapkan, model itu siap digunakan untuk peramalan. Perhatikan untuk series homogen non-stasioner. Karena yang diperlukan adalah ramalan series asli, maka bentuk selisih harus dikembalikan pada bentuk variabel asli, yaitu dengan melakukan proses integral. Teknik peramalan ini juga dapat memberikan interval keyakinan. Jika makin jauh ke depan, interval keyakinan umumnya makin lebar. Namun tidak demikian untuk interval keyakinan moving average model murni. Langkah keenam yaitu pengukuran kesalahan peramalan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menunjukkan kesalahan yang disebabkan oleh suatu teknik peramalan tertentu. Hampir semua ukuran tersebut menggunakan beberapa fungsi dari perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai peramalannya. Perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai peramalan ini bisa disebut sebagai residual. Ya, untuk hasil dan pembahasan sekiranya saya lempar kepada moderator Dini Ramadhani. Ada moderator, silahkan. Terima kasih untuk Bang Irfan Maulana yang sudah menjabarkan tentang metode penelitian. Berikutnya hasil dan pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar 1, merupakan grafik plot data harga saham harian Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 22 Desember 2023. Hasil uji akar unit dapat dilihat berdasarkan uji hipotesis sebagai berikut. A0 Bank BRI memiliki akar unit data
H1 Bank BRI tidak memiliki akar unit atau data stasioner, hanya 0,05. Berdasarkan unit P value 0,095 kurang dari 0,05, maka tolak artinya harga saham Bank BRI tidak memiliki akar unit atau data sudah stasioner. Untuk Korelegam ACF dan PICF, setelah melakukan uji akar unit di mana data sudah stasioner, selanjutnya dilihat dari data Korelegam ACF dan PICF. Berdasarkan uji akar unit, telah diketahui bahwa data harga saham Bank BRI sudah stasioner, tetapi pada data grafik ACF terjadi penurunan harga secara perlahan, maka dapat disimpulkan bahwa data harga saham Bank BRI belum stasioner dan perlu dilakukan proses differencing. Dalam proses differencing, data yang tidak stasioner seringkali dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Mengingat deret data yang sudah digunakan dalam peramalan ARIMA, deret data yang variasi dan rata-rata stasioner, maka data yang tidak stasioner tidak perlu dilakukan pembedaan ataupun transformasi berdasarkan hasil output yang menunjukkan nilai koefisiensi ACF sudah mendekati 0 atau 0,080 pada leg 1, dan setiap leg nilai koefisiensinya ACF relatif kecil, bahkan pada sampai leg 30 0,044. Pola nilai koefisien ACF dengan tingkat diferensi 1 menunjukkan bahwa data sudah stasioner. Setelah melakukan perhitungan ARIMA untuk memprediksi kemungkinan harga saham PT Bank BRI selama 14 hari ke depan, dapat dilihat pada gambar 2 yang mengalami kecenderungan kenaikan. Garis berwarna biru ini merupakan plot harga data saham dari tanggal 1 Februari sampai 22 Desember 2023, sedangkan garis berwarna merah merupakan hasil prediksi saham harian PT Bank BRI selama 14 hari ke depan, yaitu pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Untuk uji koefisiensi deformasi pada penelitian ini melihat kebaikan model peramalan koefisiensi atau nilai R-square. Berikut merupakan rumus koefisiensi determinasi R2, di mana JKS yaitu jumlah kuadrat sisaan dan JKT jumlah kuadrat total atau observasi respon ke I atau data nilai aktual, sementara Y1 atau Y data nilai yang diprediksi. Berdasarkan rumus, maka nilai yang diperoleh adalah 0,0916 atau 9%, yang sehingga dikatakan model ARIMA dapat digunakan untuk prediksi beberapa hari ke depan. Berdasarkan kesimpulannya, hasil analisa permodelan yang telah diuji, kita dapat menyimpulkan bahwa metode machine learning autogressive integrated moving average ini atau ARIMA ini dengan model AR terbaik 302 cenderung mengalami kenaikan. Adapun hasil tabel prediksi nominal harga saham Bank BRI dari tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk para investor dan masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal. Namun untuk metode ARIMA ini hanya cocok digunakan untuk memprediksi dalam jangka waktu pendek, tidak untuk jangka waktu panjang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.